Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Bapak Dr. Haji Ahmad Zaki Muhammad Jaki, dan para hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah, duduk bersama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah yang telah Allah tetapkan, termasuk pada kesempatan kali ini yang bertolakul ilmi, yakni kita akan mempelajari tentang ilmu hadis. Untuk itu mudah-mudahan apa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Zaki dapat kita simak secara baik dan dapat nantinya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung aja kepada Bapak Dr. Muhammad Jaki kami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil wara as-sajiyah wa ighfir lana ya dzal 'ula fi hadzal sabah. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral asatiz wa kafatil hadirin wal hadirat, khususan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya kita yang telah menghadiri salat subuh secara berjamaah. Insyaallah dipastikan mendapatkan keberkahan sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di subuh harinya. Dan amalan kita yang harus kita rutinkan adalah salat subuh secara berjamaah. Kemudian juga tidak lupa kita banyak untuk berdoa dan berzikir, ya. Usahakan banyak berzikir dan berdoa. Kalau kita mau idealnya mengikuti sunnah Rasul itu sampai matahari terbit, ya. Jika matahari terbit kemudian kita sholat isyraq. Nah, ini kalau kita ingin mengikuti betul-betul cara Rasulullah. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting sholat subuhnya secara berjamaah.
saya biasa rutin jalan pagi misalnya, olahraga, ya sudah silakan. Bisa juga nanti di sambil olahraga zikiran, tak sholawat, tak istighfar, tak baca tasbih dan lain sebagainya, daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, jadi kita kalau tidak ada urusan, memang alangkah baiknya kita tetap di masjid, kemudian kita membaca Al-Quran, baca doa, baca zikir, karena itu fadilahnya sangat besar sekali, kata Rasulullah, mendapatkan pahala umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ya. Atau kalau kita tidak mengambil sampai isyraq, ya paling tidak berzikir, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, selesai pulang. Ya. Nah, pulangnya ini jangan tidur. Bukan tidak boleh tidur pagi, itu bukan. Ba'da subuhnya nggak boleh. Ya. Kalaupun mau tidur pagi, diusahakan setelah sholat duha. Ya. Ketika matahari itu sudah terbit. Kalau memang harus tidur pagi, mungkin karena malamnya nggak tidur ibadah misalnya kan, ya. Atau memang ada kan orang itu ya biasa meminta orang tua, atau ada juga yang di antara kita yang muda, dan alhamdulillah min dzalik ya, kena penyakit yang susah tidur malam. Jadi dia biasa bisa tidurnya nanti kalau sudah ngantuk betul kan, malam nggak tiduran, paginya dia tidur. Nah ini diusahakan jangan pada subuh, ya, tapi di atas jam 7 ke atas lah. Ya. Kalaupun memang harus tidur karena ada penyakit tadi. Tapi kalau tidak ya nggak usah. Ya. Karena memang pagi itu waktu kerja. Ya. Nah itu ada riwayat Aisyah itu tidurnya habis subuh, habis sholat duha. Ya, bisa jadi malamnya banyak istirahat, banyak ibadah setelah beliau ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah kita orang yang setelah sholat itu tidak segera beranjak dari tempat duduknya, melainkan dia mengingat Allah, berzikir, istighfar, salawat, tasbih, tahlil, takbir dan lain sebagainya. Ya. Salat alaihimul malaika, mendapatkan doa malaikat. Barang siapa yang setelah sholatnya dia duduk di tempat sholatnya tidak segera beranjak, salat alaihil malaika, malaikat akan bersolawat kepadanya. Kalau malaikat bersolawat atau malaikat sholat kepada kita, itu artinya memohonkan ampun bagi kita. Maka kata Rasulullah, malaikat mengatakan, Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berilah dia rahmat. Jadi itulah amalan subuh ya. Kalau kita nggak nyampe waktu isyraq, ya, minimal setengah jam lah, ya, setengah jam. Nah, alangkah bagus lagi memang kebetulan setiap hari Ahad ini kita ada taklim ya. Ini suatu amalan yang sangat mulia sekali. Ya. At-targhib fil istighfar wa taubah wa iyadatil marid. Ini bab yang akan kita bacakan hadis-hadisnya pada subuh kali ini adalah tentang at-targhib fil istighfar wa taubah wa iyadatil marid. Anjuran ya, dari Rasul SAW tentang istighfar, taubat dan mengunjungi orang yang sakit. Qala Allah Ta'ala wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 106.
Dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak sekali ya, lebih dari 100-an ini perintah-perintah istighfar dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selagi mereka yastaghfirun, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar orang Islam saja. Orang-orang non-muslim di sekitar itu pun terselamatkan. Ya, ini sababun nuzul daripada ayat ini. Dulu kan orang-orang kafir ya, kafir Quraisy, non Quraisy dulunya itu pernah menantang Rasulullah. Ya, mana yang kata kamu Tuhan yang bisa menurunkan azab? Ya, mana bacaan Al-Quran katanya ada ancaman azab bagi orang-orang yang ingkar, bisa menurunkan batu yang panas, ya, bisa meniupkan angin yang kencang, nantang mereka. Ya. Apakah waktu itu langsung Rasul mengangkat tangan, ya Allah azablah mereka? Tidak. Tidak mudah Rasulullah itu mengangkat tangan azabkan mereka, tidak mudah ya, kecuali memang betul-betul genting ya. Sebagaimana yang pernah terjadi, beberapa penghafal Al-Quran pernah mati dibantai oleh orang kafir. Maka ketika itulah Rasulullah memanjatkan doa laknat ya. Doa laknat itu Allahumma la'an Zakwan ya, suku Zakwan, beberapa suku yang lain yang sudah melakukan pembantaian secara keji. Inilah sejarah daripada Qunut Nazilah. Ya. Nah, sekarang kita boleh Qunut Nazilah, pembantaian saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, kita Qunut Nazilah. Ya Allahumma ansurna wal muslimin wa ikhwanna muslimin di Palestina. Ya, wa wahid sufufahum wa qawi imanahum wa sabbit aqdamahum. Ya, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq, Allahumma syaddid samlahum wa farriq jam'ahum, dan seterusnya. Nah, ini boleh ya kita pun nazilah. Tapi selain itu Rasulullah SAW jarang mendoakan keburukan bagi umatnya, termasuk juga bagi musuhnya yang ada di sekitar situ. Nah, jadi keberadaan Rasulullah itu tetap sebagai rahmat. Ya. Maka turunlah firman Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Yang artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, menurunkan azab kepada mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di kampung itu, di sekitar itu. Di mana ada Nabi Muhammad tidak akan mungkin turun azab, karena Nabi Muhammad ini membawa rahmat. Ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah pun tidak akan menurunkan azab sekiranya di situ orang-orang memohonkan ampun, istighfar. Jadi istighfar ini memadamkan kemurkaan Allah. Tidak mungkin Allah akan murka kalau suatu kaum itu beristighfar. Ya. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kalau seandainya kaum itu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan Rasulullah terkait dengan istighfar ini? Kita kan alhamdulillah ya, sejak habis sholat kita baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha
hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau singkatnya cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada orang bertanya, ya, bagus mana habis sholat itu baca istighfar atau baca alhamdulillah? Ya, kadang-kadang kita dengar orang kata alhamdulillah. Ya, saya jawab, ya bagus semua, tapi setahu saya sunnahnya itu istighfar. Ya, sunnahnya istighfar. Alhamdulillah kan nanti 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sholat. Itu juga enggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Tapi yang sunnahnya itu adalah istighfar. Ya, minimal 3 kali. Ya. Dan istighfar ini makhraj, jalan keluar, solusi. Ya. Dulu ada majelis Imam Hasan Al-Basri, sering ada orang-orang punya problem-problem datang kepada beliau, "Hai Syekh, di kampung saya paceklik, tidak turun-turun hujan. Ini apa yang aku harus lakukan kepada kaumku?" Istighfar, banyak-banyak istighfar. Dan memang betul kan, kalau kita mau sholat istisqa kan dianjurkan banyak istighfar. Ya, bisa jadi rahmat Allah itu tertunda turun, orangnya banyak dosa. Bisa jadi begitu, maka kita ampun dulu, puasa. Ya. Maka tidak lama orang itu datang, alhamdulillah sudah turun hujan. Pernah datang lagi orang datang kepada Imam Hasan Basri, "Aku rizkiku seret sekarang ini, perdagangan kurang lancar, ya. Keuangan dikit masuk, laku barang tapi tidak banyak." Istighfar. Kata Imam Hasan Basri, banyak-banyak istighfar mengaku. Ya. Alhamdulillah. Dia juga mengabarkan beberapa waktu kemudian, alhamdulillah sudah lancar kembali. Ada lagi yang datang melaporkan, mengadu, "Wahai Syekh, aku sudah lama menikah, tapi belum memiliki keturunan." Istighfar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Tidak lama dari situ, ya, dengan usaha-usaha juga banyak istighfar, akhirnya istrinya melahirkan. Ya. Nah, murid-murid Imam Hasan Al-Basri ini bertanya, "Wahai Syekh, engkau ditanya dengan berbagai macam problem, kok jawabannya cuma istighfar?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya itulah, itu petunjuk Al-Quran. Ya, maka kalian tidak membaca." Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya. Nabi Nuh berkata, "Aku katakan, minta ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan deras dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak keturunan kalian. Allah akan memperbanyak harta kalian. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar." Ya. Allah akan menjadikan kalian kebun-kebun, Allah akan menjadikan kalian memiliki sungai-sungai. Ya, sejahtera lah maksudnya. Dengan apa? Istighfar. Ya, itu keterangan dalam Al-Quran, ya, yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya. Kita akan membacakan hadisnya bagaimana Rasulullah beristighfar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
demi Allah, sesungguhnya aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diriku, ya. Dalam satu hari itu aksar min sab'ina marrah, lebih banyak jumlahnya daripada 70 kali. Ya, ada riwayat lain itu sebanyak 100 kali Rasulullah SAW itu memohonkan ampun, ya, pada dirinya. Apakah Rasulullah berdosa? Ya, tidak, bukan itu maksudnya. Ini sebagai pengajaran untuk umatnya, ya. Jadi minimal itu 70, antara 70 sampai 100. Kalau kita bagi 20, habis sholat itu cukup 100. Habis sholat istighfar kita 20. Habis sholat subuh 20. Habis sholat zuhur 20. 20 kali 5 100. Langkah baik lagi kita masukkan istighfar untuk kedua orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya. 20 kali 20 100. Nah, ini minimalnya. Kalau mau lebih dari itu ya lebih bagus, ya. Kita mohonkan ampun untuk diri kita dan juga untuk orang tua kita, ya. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, wallazi nafsi biyadihi law lam tuznibu la zahaballahu ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yuznibun fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum, rawahu Muslim wa Ahmad. Dari Abu Hurairah juga dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sekiranya tidak ada orang atau suatu kaum yang berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kaum ini dan mendatangkan kaum yang lain yang berdosa, sehingga mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Jadi Allah itu cinta kepada hamba yang mohon ampun daripada hamba yang tidak pernah mohon ampun, merasa sudah banyak ibadahnya, merasa tidak berdosa. Nah, itu maksudnya. Allah lebih cinta kepada orang yang merasa banyak dosa minta ampun daripada seorang hamba yang tidak merasa berdosa dan tidak minta ampun. Allah lenyapkan orang merasa tidak berdosa itu. Lebih baik aku datangkan orang yang berdosa tapi mohon ampun. Nah, ini maksud hadis ini, ya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrah bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi fala. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu lebih senang dengan taubat seorang hamba di antara kalian. Sangat senang sekali Allah itu kalau melihat hambanya yang taubat, ya. Itu lebih senang dari perasaan seseorang yang punya onta atau kuda atau sekarang kendaraan, yang mana kendaraan itu hilang di tanah tandus yang terpencil, yang kemungkinan tidak ketemu lagi. Tapi ternyata setelah dicari ketemu. Senang betul orang ini. Nah, Allah itu lebih senang lagi melihat orang yang taubat, istighfar dari dosa-dosanya, ya. Jadi istighfar, taubat itu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama seorang bapak, dia misalnya memiliki anak yang satu nakal, tapi kalau salah ngaku, ya, open dia sama orang tuanya. Yang satu lagi nggak nakal, ada aturan diikuti, tapi tidak merasa perlu sama orang tuanya ini, ya. Tidak ada ikatan batin, tidak perlu. Pokoknya dia sekolah urusan dia semua.
nggak open sama orang tuanya. Orang tua senang sama yang ini tadi. Seorang guru gitu juga. Seorang guru lebih senang sama anak muridnya yang bandel. Tapi kalau salah ngaku. Kalau ada apa-apa dia curhat. Ada ta'alluq hati dia sama gurunya. Daripada dengan seorang murid mungkin pintar tapi tidak merasa butuh sama gurunya, cuek sama gurunya. Ya, guru lebih senang kepada anak murid yang bandel ini, tapi dia menerima. Kalau dihukum dia menerima, dinasehati dia menerima, merasa kurang terus dengan nasihat. Nah, ini yang seperti ini yang lebih barokah biasanya ilmunya itu. Ya. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Nah, ini sekarang kita masuk kepada hadis tentang mengunjungi orang yang sakit. Ya. Bahwa Barra bin Azib yang membawakan hadis ini mengatakan Rasulullah memerintahkan kami ada beberapa amalan atau perintah. Pertama, bi'iyadatil marid, mengunjungi orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit ini juga macam-macam. Ada yang senang dikunjungi, ada yang kurang suka dikunjungi. Nah, kita sebagai selaku muslim, misalnya selaku keluarga, saudara, tetangga, tetap kita punya kewajiban untuk mengunjungi, tapi jangan lama-lama. Jadi kalau kita tahu orang ini tipenya tidak suka didatangi, jangan lama-lama. Ya, 5 menit cukup. Kan ada Pak, ya. Ada saya punya kawan, Pak, kalau saya dirawat Immanuel, kenapa gitu? Tetap di sana biar nggak katanya orang datang lah. Kita lagi sakit, pengen istirahat katanya. Nah, itu. Tapi ada lagi kebanyakan ini yang pengen dikunjungi dia. Karena dengan banyak kunjungan hatinya senang, cepat sembuh. Ya. Kalau kita datang, kita ajak ngobrol, lebih banyak dia yang ngobrol yang cerita. Seperti sudah tidak sakit lagi. Nah, tapi semuanya kita pakai ukuran tidak usah lama-lama. Kecuali kalau dia menahan, jangan pulang dulu lah, teman saya di sini kesepian. Nah, silakan kita lama-lama di situ, besok datang lagi. Karena tipe dia seperti itu. Ya. Ketika dikunjungi dia senang. Nah, senang itu mempercepat kesembuhannya, tidak apa. Ya. Wattiba'il janazis, janais yang kedua menghantarkan jenazah. Nah, kenapa di sini Rasulullah ngomong mengantarkan jenazah, ya, bukan menyolati jenazah. Ya. Karena mengantarkan jenazah ini membuat pahala kita itu berlipat. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ikut menyolat di jenazah, kemudian juga menghantarkan jenazah, ikut menguburkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala seperti 2 gunung Uhud. Pahala yang sangat besar. Ya, kalau kita hanya ikut sholat saja, ya segitulah pahalanya. Kalau saya perhatikan, entah kalau di sini ya, di kebanyakan tempat, tadi Teluk juga, tadi Sukarame, kita kadang-kadang kan cukup sampai di masjid ya. Kebanyakan, nggak tahu kalau saya di sini ikut sampai ini Pak. Kalau di Palembang, tempat kampung saya, itu tidak lazim kalau sampai sholat aja, sampai ngubur kan itu ramai di kuburan itu. Setiap orang yang sholat itu pasti ikut ke kuburan. Paling ada berapa orang yang tidak ikut ke kuburan. Nah, kalau kita tradisinya, kalau saya perhatikan di kampung-kampung kita sini, cukup sampai sholat aja. Setelah melepas jenazah, kadang ya orang dekat-dekat sama tetangga, sama keluarga kuburan. Apalagi kalau kuburannya jauh, ya. Nah, maka Rasul menganjurkan untuk urusan
jenazah ini kalau bisa sampai menghantarkan sampai ikut di pemakaman. Ya, ini yang ideal ya. Wa tasmitul atis, menjawab bersin, orang yang bersin kan alhamdulillah, yarhamdulillah ya. Maka kita baca lagi apa? Yahdini wa yahdikumullah ya. Nah, ini juga bagian daripada kewajiban hak seorang muslim. Dan dalam hadis lain itu tasmitul atis ya. Meskipun itu anak kita ajari, kalau dia acim baca alhamdulillah, nah, dia baca alhamdulillah, kita baca yarhamdulillah. Dia baca lagi yahdini wa yahdikumullah ya. Wa ibraril muqsim, ibraril muqsim ini menunaikan sumpah. Kalau kita bersumpah wajib untuk ditunaikan, sama dengan nazar. Kalau kita bernazar maka wajib untuk ditunaikan. Demi Allah saya tidak akan ini lagi, ternyata masih, misalnya ini melanggar sumpah. Disumpah itu harus ditunaikan. Bagaimana kalau tidak ditunaikan? Maka ada kifaratnya ya, penebusnya, puasa 3 hari. Kalau kita bersumpah demi Allah ya, saya tidak akan ngomong lagi sama kamu, saya tidak akan menasihati lagi kamu, karena sudah sering dinasihati, ternyata masih kita nasihati dia, berarti kita sudah melanggar sumpah kita sendiri. Maka wajib kita menebus ya, kifarat ya, dengan puasa 3 hari. Kalau tidak mampu puasa 3 hari, memberi makan 3 orang, 10 orang miskin ya. Atau kalau tidak memberi makan, memberikan pakaian pada 10 orang miskin itu. Nah, baru tuntas. Makanya kita tidak boleh mudah-mudah bersumpah ya. Bersumpah itu dibolehkan kalau sangat dibutuhkan ya. Wallahi saya enggak ini, wallahi saya enggak ini, tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, wallah ya, aku tidak pernah bersumpah meskipun aku dalam keadaan benar, apalagi dalam keadaan salah. Sumpah boleh dilakukan kalau memang itu diperlukan, bukan jadi bahan mainan ya. Orang Arab kan sering wallah, 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 tapi beda wallahnya itu ya. Kalau sumpah itu kan wallahu harus tegas, wallahi harus tegas, wallahi. Kalau wallah, wallah hanya itu gaya bahasa orang Arab. Wallah adalah wallah, wallahi. Kalau Allah, lafaz Allah itu setelahnya barisnya apa? Kasroh, ujungnya wallah berarti sumpah. Kalau wallahu bukan sumpah, wallaha bukan sumpah. Atau kita pakai tallahi, billahi, nah itu sumpah. Ada hi-nya itu ya. Cuma jangan kita ngakal-ngakali ketika nanti disumpah jabatan ya. Wallah, kita nggak pakai hi. Nah, dengan kawan kita, wallah, kita ujungnya hu, itu nggak masuk sumpah ya. Maka kita tekan wallahi, wallahi, betul berarti sumpah ya. Wa nasril mazlum, kita diperintahkan juga untuk menolong orang yang terzalimi. Orang Palestina itu sekarang sedang betul-betul terzalimi, kita harus menolongnya. Mau berangkat ke sana susah ya, paling tidak dengan doa dan donasi bantuan ya. Termasuk juga mengikuti fatwa MUI memboikot produk-produk Israel ya. Bukan jangan beli lagi bu kayak aqua bu ya, peralatan perabotan dapur, apa kosmetik, sabun lu, apalagi yang produk-produk Israel
Unilever, produk Johnson. Ya, ini bukan kita mengada-ada, ada fatwa MUI. Jadi paling tidak sedikit menghambat. Itu juga bagian daripada perjuangan. Ya. Kecap cap bango, lagi. Nah, ini pengharamannya untuk sementara. Nanti kalau sudah damai dan berubah misalnya, ya enggak lagi. Ya. Wa ijabat ad-da'i, mengabulkan undangan. Ada orang yang mengundang kita, maka kita kabulkan. Kalau kita tidak bisa hadir, izin. Ya, izin saya tidak bisa hadir karena ada keperluan lain. Wa ifsya'is salam, dan kita menyebarkan salam. Orang yang mengucapkan salam duluan lebih besar pahalanya daripada yang menjawab salam. Ya. Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Nah, itulah beberapa hadis yang dapat kita bacakan pada subuh hari ini ya. Tadi terkait dengan istighfar, ya. Yang kedua dengan urusan mengunjungi orang yang sakit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya berkaitan tentang istighfar dan pembahasan tadi mengunjungi orang yang sakit, membantu orang yang sakit. Pada bapak-bapak kami silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah baca saya lupa suratnya bahwa manusia itu umurnya sedetik pun tidak bisa dikurangi dan sedetik pun tidak bisa ditambah. Kira-kira itu gitu. Ya. Terus gimana dengan kalau kita berdoa itu ya Allah berilah kami panjang umur segala macam itu, keputusan Allah itu kan tetap nggak bisa diubah-ubah. Apakah dengan cara kita berdoa umur kita akan ditambah, kira-kira gitu Pak? Kira-kira demikian aja Pak. Ya. Baik. Jadi ini bagian pembahasan hadis-hadis yang muskil ya. Al-Quran menyatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka itu sudah tiba, maka tidak bisa ditunda ya, diperlambat atau ditangguhkan sedikit pun. Kemudian dalam hadis-hadis banyak sekali kita sebut silaturahim tazidu fil umur, misalnya bersilaturahmi itu memperpanjang umur ya. Kemudian banyak sekali ada hadis-hadis lain bahwa amal-amal baik itu katanya dapat memperpanjang umur ya. Nah, para ulama membahas ini dengan takwil ya. Katanya kalau umur itu sudah tetap, yang dimaksud dengan panjang umur di sana katanya itu kualitas hidupnya, ya, kualitas hidupnya akan bahagia, rizkinya lancar, itu yang katanya dinamakan panjang umur atau dengan keberkahan, katanya berkah umurnya walaupun dia tidak panjang. Nah, sebagaimana orang yang ulama-ulama yang umurnya pendek tapi sampai sekarang tetap dikenang orang, seakan-akan dia hidup. Ini salah satu jawaban ulama. Ya. Ada lagi yang mengatakan betul-betul dipanjangkan. Masa Allah terikat dengan ketentuannya? Allah Maha Kuasa. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah mampu untuk menghapus ya, ketentuan-ketentuan dan mampu untuk menetapkan, dan dia sudah punya catatan.
Nah, berdasarkan ayat ini ada yang mengatakan ya bisa aja Allah memanjangkan umur walaupun dia sudah menentukan orang ini 67, nanti Allah robah 70, apa susahnya? Nah gitu ya. Nah, tapi ada lagi jawaban yang cukup moderat ya, cukup moderat. Ini juga berdasarkan hadis-hadis lain yang lebih sahih, sangat sahih sekali. Ada sebuah hadis yang mengatakan bisa jadi seseorang itu sebenarnya umurnya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 70 tahun misalnya. Tetapi karena ada suatu amalan maka tidak sampai 70 tahun. Karena dia umur 70 tahun, sekarang umurnya 65, maka ketika 66 dia meninggal. Karena apa? Ada amalan buruk. Dan bisa jadi ada orang yang umurnya ditakdirkan Allah itu cuma 30, tetapi karena ada amal baiknya, maka dia sampai kepada 50. Nah ini kalau kita ibaratkan speedometer Pak ya, yang ukuran motor itu, motor atau mobil ya. Kalau motor 0 sampai 120 berarti 40 motor itu. Nah ya. Nah semakin amalnya itu katanya bagus, maka dia akan mencapai umur maksimal. Misalnya kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita ini 80 misal. Ya. Nah nanti tergantung amalnya, tergantung doa dia. Dia pengen panjang umur, ya, dia banyak silaturahim, dia banyak sedekah, maka dia akan mencapai umur maksimal. Dari antara 50, dia mungkin umur minimalnya 50, maksimal 80. Akan mencapai umur maksimal, nyampe minimal paling tidak 79 atau 80. Ya. Atau sebaliknya, ketika dia punya amal-amalan yang buruk, sehingga banyak orang mendoakan cepatlah mati orang itu misalnya, mengganggu kampung ini aja misalnya, biar kerok ya, dikabulkan Allah misalnya. Yang semestinya dia umurnya nyampe 80, ya, ternyata besok meninggal. Ada 30 tahun jatah umur dia nggak terpakai. Nah ini ada juga yang menjawab seperti ini untuk menyelesaikan kontradiksi antara ayat sama hadis tadi. Ya. Kalau yang menyatakan kualitas umur tadi itu dia berdasarkan ada firman Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pernah juga dipusingkan oleh seorang penjahat. Ya. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, cepatlah dimatikan itu orang. Ya, biar kerok di kampung kita. Aku sudah membina umatku, dia datang masuk, dia merusak. Ya Allah, binasakanlah dia. Ya sudah, nanti akan aku matikan. Ya. Ternyata beberapa tahun kemudian Nabi Musa ketemu lagi sama orang ini, tapi dalam keadaan gila, pakaian compang-camping, yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kenapa janjimu kau tidak tepati? Ya, engkau dulu mengabulkan aku supaya dia mati permintaanku. Kata Allah, ya sudah aku matikan dia. Itu kan kayak mayat hidup aja kan? Ya, nggak ada perang, nggak ada apa lagi di masyarakat juga sudah tidak dianggap, sudah tidak didengar. Nah ini juga hadis qudsi ini juga menjadi dalil bagi orang mengatakan yang dinamakan panjang umur itu keberkahan, kualitas hidupnya, ya. Nah silakan Bapak nanti cenderungnya kemana ini pendapat ini ya. Saya juga hanya mengutip saja karena perkara panjang umur ini kan rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Itu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan mensolatkan
dan mengantarkan jenazah. Ya. Karena suatu hal mungkin kesibukan seseorang ya, jadi mungkin nggak bisa ikut menyolatkan di masjid, akhirnya dia ke makam ya, ikut mengantarkan makam atau bahkan menunggu di makam, dan akhirnya dia menyolatkan di makam itu gimana kan? Ya. Boleh. Dulu ada orang kita yang meninggal itu, lupa saya namanya, itu orang bergantian aja sholat, karena banyak yang mau menyolatkan di masjid itu kan penuh, sudah itu mungkin tidak sempat, ya, karena tempatnya di Jakarta dan kemacetan dan sebagainya. Mereka hanya sempat ketika orang sudah pada pulang, yang lain keluarga sudah pulang, mereka baru datang, ya, mereka menyolati di kuburannya. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan tetap dia sholat jenazah biasa, bukan sholat gaib ya. Kalau sholat gaib ya mungkin dari rumah tadi, ya, karena dia mungkin sakit atau apa tidak keluar, ya saya gaib aja lah. Gaib berarti tidak ada di hadapan dia, ya. Jadi boleh Pak. Itu pahalanya gimana Pak? Karena kadang mengejar yang 2 kilo itu tadi akhirnya gunung itu akhirnya ya dia berusaha untuk menyolatkan di makam. Itu pahalanya apakah bisa dihitung 2 kilo atau seperti apa? Urusan pahala itu waktu makam ya. Cuma kalau kita sekedar mengira-ngira ya tetap bantu nyatet ya sesuai dengan niatnya kan. Kita niatnya di awal kita pengen sholat, pengen ikut menyolati, karena sudah niat itu tentunya kita akan mendapatkan pahala, ya. Kecuali kalau menjadi kebiasaan kita nyantai aja lah, nanti di kuburannya aja, darurat lah ya. Nah iya, ini beda lagi ya. Sama lah dengan kita misalnya punya wiridan yang biasa kita baca, ternyata subuh ini kita ada taklim, ya. Wah, saya mementingkan taklim karena taklim ini lebih besar pahalanya, ya. Nah, wiridan yang kita baca itu tetap dapat pahala kita, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, kalau orang itu sudah membiasakan dengan suatu amalan, ternyata dia uzur karena sudah tua, tidak bisa lagi. Misalnya dia ini melaksanakan sholat jamaah di masjid, subuh di masjid, Jumat di masjid, suatu saat na'udzubillah sakit, stroke misalnya, nggak bisa ke masjid lagi. Bukan dari dia keinginan itu, ya, sudah bagian dia kena sakit stroke, tidak bisa ke masjid, maka pahala dia ke masjid tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung niatnya. Ya, apalagi dia ngomong bahwa saya ini pokoknya sampai mati saya mau di masjid sholatnya, terutama subuhnya, ya. Ternyata kena sakit 3 tahun, 4 tahun sakit, hanya di rumah saja, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia sholat subuhnya di masjid pahalanya. Gitu ya. Coba ya, cukup ya, waktu sudah habis ya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hendak berdoa ibu-ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Jaki dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator dari awal lahir, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum